Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mujtaba wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali pada acara Bible of Bible, sebuah acara yang sangat spektakuler, yang luar biasa, yang tentu saja dengan narasumber kita yang sungguh luar biasa juga, spektakuler juga, yaitu Pak Donditan. Tentu saja sahabat beriman sudah tidak asing lagi dengan Pak Donditan. Ya, kita langsung bertemu dengan Pak Donditan. Apa kabar Pak Donditan? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mas Budi sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Berkat doa Mas Dondi juga ini. Alhamdulillah. Jadi kita nih kedua nih ya di studio Gerhamo. Tapi ini keren Keren ya. Keren banget. Aduh, cuman sayang nih nggak ada lukisannya nih ya. Mesti tambahin apa dikit ya. Ntar kita bikin rak di sini. Siap. Yeah. Oke. Jadi gimana? Kita saat ini masuk Bible of Bible di episode yang 131 ya. hingga 135. Ya. Udah jauh ya, nggak berasa ya? Nggak berasa jauh dah ya. Udah kayak orang kontrak aja ya. Tapi ini apa namanya ya? Sudah banyak juga pengetahuan yang telah diberikan oleh Pak Dondi. Ya. Jadi pencerahan-pencerahan juga kepada sahabat beriman. Justru ini akan menjadi warisan lah, warisan ilmu ya. Nah, Insya Allah. Jadi amal jariah. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Oke, kita langsung saja nih Pak Donditan. Baik ya, 131, 135 ya. Iya. Siap. Kita langsung. Oke, 131. Menurut Bible, berapakah jumlah keluarga Yakub yang ke Mesir? Nah, kita udah bahas ya. Waktu yang di episode sebelumnya, Benyamin kan? Benyamin. Sekarang Yakub nih, kita lihat. Sekarang Yakub. Ya. Baca ini. Yang pertama di Kejadian 4627, itu 70 jiwa ya. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Di Keluaran 1 ayat 5 juga begitu, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Nah, kita lihat nih. Iya, kita suruh baca. 70 tadi ya? Ya. 70. Ayo. Kisah para Rasul ya, di kitab Kisah para Rasul. Berarti ini di Rasul. Oh ya, Rasul ya. Saya kebiasaan Arabion ya, jadinya pakai Rasul. Ini Rasul. Rasul. Ini di kitab di Perjanjian Baru ya nih ya? Ya, di Perjanjian Baru. Di pasal 7 ayat ke-14. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya 75. Nggak kelebihan nulis ini. Kok kelebihan gimana sih? Saya copas ini. Oh iya. Boleh dicek nanti di Bible-nya masing-masing. Iya. Yang saya copas di sini bener nggak gitu. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Kali aja gitu kan. Kelebihan ketik gitu kan. 5 jiwa, 75 jiwa. Orang cuma suruh bacain aja protes ya. Heran. Karena kita disuruh nanyain ini. Enggak, kita nggak usah nanya lagi dah. Kita cari aja lah yang mana yang salah. Yang mana yang salah. Gitu. Ya? 75 ya. Jadi bedanya 5 di sini. Ada 5 jiwa. Saya nggak nanya yang mana yang salah lah. Ya. Yang 5 itu siapa gitu. 5 jiwa. Selisihnya itu siapa yang 5? Nambah 5 ini nah, di sini. Gimana dong? Ya. Apa karena di sini perjanjian lama, di sini perjanjian baru, karena perjanjian baru jadi ada 5 nih. Nambahnya 5. Kita nggak usah mikirin yang 70 jiwa itu yang perjanjian lama atau yang perjanjian baru. Pokoknya kan ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya kan? Ada kontradiksi lah. Nah, kalau ada kontradiksi, kan jadi timbul pertanyaan.
bagaimana bisa timbul kontradiksi gitu Iya. loh. Ya Ini kan? nggak muncul nih wajah kita nih. Nggak muncul wajah kita nih. Ada. Oh, iya. Sebentar. Oke, Nah, mau lanjut ya. lanjut. Oke. Asik nih begini nih. Asik nih begini. Iya kan? Masa tulisan doang yang muncul? Iya. Oke, langsung ya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Oke, 1, 3, 2. Nah, menurut Bible, di mana Yakub dikuburkan? Saya dulu apa situ dulu yang baca nih? Coba saya dulu deh, gantian deh, saya yang pertama deh. Ntar biar pusingnya ntar baru Pak Dondi nih. Oh gitu? Nah, iya. Maunya yang enak ya? Ntar Pak Dondi yang mikir deh. Oke. Sebentar, saya gedein dulu. Biar kelihatan pemirsa ya. Ya. Siap, silakan. Ayat yang pertama yaitu di Kitab Kejadian di pasal 50 ayat ke-13. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makfela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Di mana? Mamre. Sebelah timur Mamre kan? Sebelah timur Mamre. Ayo lanjut Pak Dandi. Berikutnya. Ayo. Kisah Para Rasul 7, 15, 16 ya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal dan ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sichem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sichem. Sichem itu kira-kira 50 mil sebelah utara Makpela. Utara? Nah. Ayo, boleh kenapa dicek. Utara? Ayo, kenapa boleh utara? Dicek. Lah? Kenapa utara? Iya. Ini kan saya tadi nyebutnya sebelah timur nih. Ya mana kita? Kita cuma jajarin ya, pemirsa ya. Kita cuma jajarin aja. Silakan dicek benar apa salah tulisannya. Kita cuma copy paste ya. Kita nggak nambahin, kita nggak ngurangin, dan kita tidak menafsirkan. Itu. Tapi kenyataannya adalah Sichem itu kira-kira 50 mil di sebelah utara Makpela. Oke, lanjut ya. Lanjut. 1, 3, 3. Apakah Musa itu takut pada Firaun? Ngapain dibahas gini nih? Iya, karena tertulis di dalam kitab suci mereka. Masalahnya ada yang beda. Iya, coba kita lihat dulu. Di Keluaran 2:14 takut. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut. Menjadi takut. Jelas ya kan? sekali di sini. Sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Nah, sekarang silakan. Oh, saya berani di sini. Tidak takut. Ya. Di kitab Ibrani, ya, di Perjanjian Baru itu di pasal 11 ayat 27. Begini nih bunyinya nih. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Tidak takut kan berani artinya. Iya dong. Bertolak belakang dengan takut tadi itu. Gimana dong? Tapi ada yang menarik ya sebenarnya menurut saya. Kalau kita cek di websitenya Kristen sendiri ya, sabda.org, boleh dicek sejarah-sejarah Bible. Ibrani itu penulisnya tidak diketahui. Betul. Kalau Keluaran ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dipercaya ditulis oleh Musa, ya kan? Walaupun ada beberapa kontroversi lah. Nah, di mana di Ulangan 34, 5, 6, 7 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Musa meninggal umur sekian, dikuburkan di mana gitu. Nah, itu kan berarti tidak mungkin Musa yang menulis. Kalau Ibrani di website tadi yang saya sebutkan tidak diketahui penulisnya. Begitu juga kitab Rut, kitab Esther, kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, sama kitab 1 dan 2 Samuel, plus lagi satu kitab Ayub. Di website itu ditulis penulisnya tidak diketahui. Apa tadi maksudnya? Sabda.org. Mau dibukain? Sabda.org. Bentar. Ini kita sharing aja ya. Iya. Padahal saya pakai nih udah. Tapi ini namanya pengetahuan harus dibagi lah ya. Oke ya, saya share aja ya. Ini nanti sangat-sangat berguna. Kita boleh lihat. Nah, ini saya share websitenya ya. Chrome tab, sejarah. Nah, ini ya.
Saya besarin ya. Ya. Nggak kelihatan alamatnya ya. Alamatnya nggak kelihatan sebentar. Gak apa-apa, yang penting udah kelihatan dari ini ya. Bisa dilihat ya. Di sini ada perjanjian lama, perjanjian baru kan? Ya. Ibrani nih ya. Ya. Nih, tulis apa nih? Tidak disebutkan. Nah, berarti? Tapi di sini tidak sebutkan, bukan berarti tidak diketahui. Itu ditulis tidak disebutkan. Kalau dia tahu kenapa nggak ditulis namanya? Harusnya disebutkan juga. Masih ada perdebatan ya di kalangan Kristen sendiri bahwa kitab Ibrani itu yang menulis Paulus. Tetapi banyak juga ahli perjanjian baru yang tidak menyetujui bahwa yang nulis Paulus karena apa? Gaya bahasanya. Berbeda. Gaya bahasanya Ibrani itu berbeda dengan gaya tulisannya Paulus. Paulus nulis selalu yang ini dari Paulus gitu. Untuk jemaat di mana gitu. Misalnya Galatia, Roma ya. Betul. Kalau yang Ibrani tidak ada pengakuan ini dari Paulus dan gaya bahasanya beda dengan Paulus gitu. Ada salam-salam enggak? Nggak ada. Nggak ada salam-salam. Nggak ada. Karena ciri khas Paulus itu Ya. biasanya dengan salam-salam. Nah, ini Ibrani kan ya? Iya. Kita lihat yang tadi sebutin ya. Apa tadi? Rot ya. Ini hakim-hakim dulu nih. Hakim deh. Coba di hakim-hakim kita lihat. Sebentar, saya kecilin dulu. Hakim-hakim, tuh. Iya. Apa tulisnya? Tidak diketahui. Nah, ini jelas tidak Ah. diketahui. Ya. Bukan tidak disebutkan, tapi tidak diketahui. Oke, nanti para pemirsa bisa sendiri ya. Websitenya alamatnya sejarah.sada.org /artikel /pengantar /full live, kemudian berikutnya tinggal cari nama-namanya ya. Ini hakim. Tadi saya sebutkan Roth kan. Nah, ini Roth tuh. Tidak diketahui juga. Tidak diketahui ya kan. Sebentar. Kemudian setelah Roth 1 dan 2 Samuel. Nah, kita lihat. Tidak diketahui. Tidak diketahui. 2 Samuel. Sama. Tidak dikenal. Tidak dikenal. Nggak kenalan dulu sih. Ya. Kemudian 1 Raja-Raja. Tidak dikenal. Ya. 2 Raja-Raja. Tidak dikenal. Tidak dikenal. Kemudian tadi saya sebutin apa lagi? Esther ya. Esther dan Ayub. Tidak diketahui ya. Kemudian Ayub. Tidak dikenal. Nah, itulah ya, para pemirsa boleh dicek. Yang tidak diketahui, tidak dikenal itu tadi yang saya sebutkan itu. Yang lain mereka tulis gitu ya. Oke. Sebentar. Saya kembali ke yang nomor berapa tadi? 132. 133. 133. Ya, sekarang berarti 134 ya. Bentar. Oke, ini udah ya? 133 udah kan? Ya. Sekarang 134. Menurut Bible, siapa mertua Musa? Nah, di Keluaran 3 ayat 1 itu Yitro ya. Adapun Musa, ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, nih silakan. Di kitab Bilangan pasal 10 ayat 29. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Reuel orang Midian. Sama nih Midiannya ya. Tapi namanya beda. Nah, di sini udah tulis mertua Musa. Siapa? Hobab. Lanjut. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Nah, kita perhatiin nih di KJV ya. Hakim-hakim 4:11 ya. Now Heber the Kenite, which was the children of Hobab, the father-in-law of Moses, had severed himself from the Kenites and pitched his tent unto the plain of Zanaim, which is by Kadesh. Benar kan? Hobab, the father-in-law of Musa. Hobab nih, ini di Hakim-Hakim KJV. Bagaimana kalau yang orang bingung sih bacanya? Di
di hakim yang di bahasa Indonesia. Coba sebentar. Kita bisa cek deh. Nih, sorry, di Keluaran 31 juga ada lagi Yitro nih ya. Adapun Musa ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian, sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb ya. Ini yang tadi ini ya, sorry ya. Yeah. Nah, ini lihat nih yang versi Indonesia Hakim-Hakim 14 ya. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa. Nah, jadi ipar dia sang. Tadi mau kita lihat lagi? Tadi father-in-law. Ya, tuh ya. Yang di KJV, now Heber the Kenite, which was of the children of Hobab, the father-in-law of Moses. Balik lagi kayak lagi. Apa itu? Anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zanaim yang dekat Kedes. Di Keluaran 2 ayat 21, ini bagian situ yang baca harusnya. Gak apa-apa ya. Yeah. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anak kepada Musa. Ya, berarti Rehuel. Ah, betul nggak? Rehuelah ini nama anaknya atau apa? Nama Setahu saya Zipora deh anaknya. Setahu saya Zipora. Zipora. Kayak orang bingung sih. Bingung gitu. Biasa aja dong. Oke. Ada juga menarik nih. Ya. Mas Dandi. Di Keluaran pasal 3 ayat 1 di sini ada menyebutkan ya, Yitro ini imam di Midian. Nah, ini imam loh. Padahal belum ada imam sebelum ada Harun. Karena Harun ada imam yang pertama. Oh, maksudnya imam ini Kohen Gadol ya? Iya. Kohen Gadol. Kohen Gadol. Kohen Gadol. Imamnya nih imam apa ya maksudnya? Imam apa ini? Ini menarik ini. Nanti kita tanya orang yang tahu Yudaisme. Betul. Gimana? Hah? Bisa. Nanti kita undang ya. Yang menarik lagi, Yitro itu ya di KJV disebut orang Israel. Di LAI disebut orang Ismail. Pernah saya bahas itu. Oh ya. Itu sangat bertolak belakang jadinya. Itu udah parah gitu kalau begitu ya. Ya, pernah saya bahas itu di Bible seri berapa saya lupa lah, itu sebagai bonus ya. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, 135. Menurut Bible, siapa yang menjumpai Musa dalam semak yang terbakar di Gunung Horeb? Ya, ini karena kita membacakan terjemahan, jadi ya kita baca apa adanya ya. Mungkin kalau yang tahu bahasa aslinya Ibrani, mungkin dia bisa menjelaskan lebih detail ya. Oke. Di Keluaran 3:2 disebutkan itu malaikat. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu, ya. Nah, Kang silakan. Di Kitab Keluaran pasal 3 ayat 4 disebutkan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Malaikat apa Tuhan? Tuhan. Huruf besar ya. Berarti di sini. Ini bedanya cuma 2 ayat loh. Keluaran 3 sama ini Keluaran 34 loh. Oh iya ya. Ini biasanya cuma sesi 2 blok ini istilahnya. Kok 2 blok cuma 2 ayat? Belum juga per pasal. 2 rumah ya, 2 rumah. 2 kamar jadinya. Iya. Rumah tapi 2 kamar. Sekarang yang Markus. Markus di Perjanjian Baru disebutkan di pasal 12 ayat 26. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berarti? Allah. Tuhan kan? Tuhan. Kan? Nah. Ada beda kan? Beda banget. Gimana dong? Ya gimana-gimananya Mas Dandi. Gimana dong? Oh, bukan. Yang satu malaikat, satu Tuhan sendiri. Aku nanya saya. Kalau nggak salah, itu ada yang namanya apa ya? Sebentar.
Theo apa ya? Pernah ingat nggak istilahnya? Yang penampakan Giovanni? Ah, kok salah. Oh, Theophany. Bukan Giovanni ya. Theophany ya. Ya, ada istilah yang namanya Theophany, yaitu penampakan Tuhan kepada manusia gitu ya. Oke, 135. Ah, habis dong. Habis. Hah? Gimana? Bonus? Bonus dong. Nah, ini bonus nih. Oh, banyak banget ya bonusnya. Enggak, ini bonusnya saya berikan berupa tabel ya. Gini, sebentar ya. Ini judulnya kontroversi kesaksian pertobatan Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9, katakan gini. Maka terpangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya. Ada mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. Yeah. Teman-temannya nih ya. Kemudian yang di 229, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia, maksudnya ini mungkin yang dimaksud suara Yesus ya, yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi teman-teman Paulus tidak mendengar suara, tetapi melihat cahaya. Oke, ini kontroversi pertama. Yang kedua, di kolom yang tengah, Kisah Para Rasul 9 ayat 4 versus Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Ia rebah tanah, dan kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apakah engkau menganiaya aku? Ya kan? Berarti hanya yang rebahnya Paulus. Ya kan? Di 26:14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Jadi yang rebah siapa? Semua. Kami semua kan? Kami semua. Dua kan berarti kan? Ya. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 9 ayat 8 versus Kisah Para Rasul 26:11. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ya, tidak dapat melihat apa ya. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Di 26:16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetap engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah engkau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan padamu nanti. Kalau yang di Kisah Para Rasul 98, Paulus setelah bangun buta, ya kan? Tapi kalau di Kisah Para Rasul 26:16 tidak buta. Yang salah yang mana? Ini ngeselin loh yang nulis Kisah Para Rasul ini. Yang nulis Kisah Para Rasul yang bikin tabel ini. Oh, saya nggak nyalahin yang bikin tabel. Bentar. Ya, jadi saya cuma membanding-bandingkan ya. Makanya saya bilang kan gini, kalau kita baca Bible, bacanya berurutan, kalau ada sesuatu yang kontradiksi, itu biasanya kita udah lupa duluan yang udah kita baca sebelumnya kan. Tapi kalau kita jejerin kayak tadi, ya kayak ini, jadi jelas. Jelas nggak kalau begini? Jelas banget. Jelas kan? Ya. Dari kalimatnya kita udah tahu kejadiannya bagaimana, siapa yang melakukan apa yang dilakukan udah jelas kan begini kan. Nah kalau dengan cara seperti ini kan kita bisa langsung tahu nih, oh ini bedanya ini bedanya ini, bedanya ini. Ya. Gitu loh. Dan ini jelas sekali ini. Jelas. Jelas ngeselin. Jelas ngeselin. Karena kenapa ngeselin? Karena apa ya? Yang penulis ini tidak punya pendirian tetap. Ya. Mungkin saja informasi yang dia dapatkan ini asal tulis gitu loh. Pak. Menurut saya nih ya, menurut saya. Kisah Para Rasul kan dipercaya nulis siapa? Paulus. Kok Paulus? Bukan Paulus ya. Si Petrus. Bukan, Lukas. Lukas ya? Lukas dipercaya itu kan adalah tabib dan teman seperjalanan Paulus. Nah, yang menulis Kisah Para Rasul itu adalah Lukas. Dari mana ceritanya Lukas bisa menulis begini dan berbeda? Otomatis kan dia mendapatkan sumber ceritanya kan. Tetapi sumber ceritanya kenapa bisa beda-beda gitu? Padahal masih di dalam satu kitab Kisah Para Rasul gitu. Harusnya dia kalau dia teman seperjalanannya Paulus, dia kan sebagai saksi. Ya. Tanpa perlu cari sumber sendiri pun dia sudah menjadi saksi toh. Kalau memang dia adalah teman perjalanannya Paulus. Iya juga, cuman pada waktu Paulus mengaku bertemu Yesus yang cuma melihat cahaya itu aja kan mungkin Lukas juga nggak ada. Lukas nggak ada. Oke lah, anggaplah Lukas nggak ada. Tapi kan setelah kejadian itu
Mungkin dia baru bertemu dengan Paulus kan. Ya, Nah, artinya sumber dia kan cuma satu tuh, ya, Paulus. sumbernya gitu Ya kan. Dan Ya. itu pun dia bisa mengkonfirmasi apakah benar atau tidak gitu kan. Hmm. Tapi mengapa sumber yang satu tadi itu malah bermasalah? Ya. Di dalam baru satu kisah para rasul loh. Apa namanya? Tiga kontroversi loh ya, langsung kelihatan ya. Ini luar biasa Ya, nih. kisah para rasul 97 lawan 229, 94 ayat 4 lawan 214 dan 98 ayat versus 26 16. Semuanya beda semua. Beda. Berarti tadi bener ya, saya tadi buka di depan tadi. Spektakuler tadi itu sudah pas banget ya. Spektakuler ya. Bayangkan dalam satu kitab ada 3 kontroversi. Ya kan? Untuk kisah yang sama loh. Kisah yang sama. Ya. Itu ya, kata begitu, apa selain spektakuler? Apa ya? 3 huruf aja ya, boleh. Wow gitu ya. dan ini studio juga wow nih studionya. Oh iya, studionya wow ya. Studio wow. Waduh, mantap pemirsa. Ini kita sekarang di studio Geraha Mualaf nih. Ya. Keren. Kedua kali ini kita membuat kajian di studionya Geraha Mualaf ya. Mantap ya. Jadi betah gitu ya. Mantap. Nah, soalnya AC dingin ya. AC dingin, maksudnya pakai jaket saya ini. Iya. Oke, kira-kira gitu Pak Ustadz yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya. Oh iya, saya sampai lupa tadi pembukaan juga nggak ngingetin. Oh ya, nggak nyampaikan pemirsa, mohon maaf, saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk zakat sedekah infak bisa menyalurkan ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Dan bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf di tanah yang berlokasi di Wonosalam di kota Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar ya. Itu tanah yang ditawarkan adalah seharga Rp250.000 per meter persegi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas partisipasi dan sedekah Anda. Nah, bukti transfer bisa dikirim ke nomor handphone 0812 3280 2080. Gitu, Pak Ustadz, silakan. Kemarin saya sempat ke lokasi tanah, ke lokasi itu. Ya. Wah, keren banget itu, mantap, Pak Dodi. Ya. Keren banget. Dan menariknya di sana itu adalah tempat wisata ya. Tempat wisata dan ada kebun durian di sana. Betul. Asik kita kemarin makan durian. Kita makan durian kemarin. Dan di daerah situ memang rencananya akan dibangun beberapa pesantren, bukan hanya Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid aja. Oke. Dan memang di arah sana dapat info ya, sebelumnya itu adalah tempat pemurtatan yang cukup gencar. Ya, terutama di Malang Selatan. Malang Selatan. Oleh karena itulah kita juga mengajak atau mengimbau kepada sahabat beriman agar kita bisa cepat membangun pesantren ini dan ikut meramaikan ya. Dan juga bukan cuman pesantren, nanti di lokasi tersebut juga akan dibangun pusat pembinaan mualaf. Betul. Supaya mualaf-mualaf yang mungkin terbuang atau kurang beruntung dalam arti terlunta-lunta atau diusir atau bagaimana, bisa ditampung di situ, diberikan pendidikan, diberikan pembekalan untuk keterampilan supaya mereka bisa mandiri setelah kembali ke masyarakat. Betul. Gitu ya. Dan ini sangat menariknya adalah pesantren ini akan menjadi satu-satunya pesantren yang akan mengajarkan tentang kristologi. Ya, kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya begitu. Akan mencetak kader-kader dai yang handal lah di lapangan nantinya. Kurang lebihnya begitu. Seperti itu. Dan kita juga akan membantu mualaf-mualaf tadi yang dikatakan oleh Pak Dondi, mungkin ada mengalami kendala ya dalam kehidupannya, kita bisa menampung dan kita membantu dalam hal mungkin bisa menjadi lebih baik gitu ya, dan kita nanti juga bisa seperti konsep entrepreneur yang mungkin Pak Dondi. Jadi ketika dia keluar pun dia sudah bisa mandiri. Ya, jadi nanti di lokasi itu karena tanahnya luas, nanti mungkin akan diberikan pelatihan seperti peternakan, pertanian gitu ya. Mungkin mereka akan diajari bagaimana mungkin peternak lele misalnya, atau menanam pohon-pohon yang bisa bisa menghasilkan untuk
panen lah Iya. gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu konsepnya bisa berkembang nantinya. Iya, Mungkin iya, ada apa yang iya. mungkin di saat itu ada lagi bisa menjadi peluang atau prospek, mungkin itu yang bisa jadikan. Iya, mungkin kita juga nanti hasil daripada pelatihan itu bisa dijual ke pihak lain. itu Gitu, itu ya. dia. Makanya itu sifatnya entrepreneur tadi itu. Betul. Jadi diharapkan para mualaf bisa mandiri nanti ya setelah kembali ke masyarakat. Nah, ini adalah semacam tugas besar sebenarnya, dan kita juga perlu dukungan dari teman-teman sahabat beriman agar kita bisa segera merealisasikan pondok pesantren ini terbangun. Ya. Terbangun. Ya, bagi para donatur yang sudah mengirimkan donasinya, kami berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Dan apa yang sudah kami terima, sudah kami teruskan ya kepada pemilik tanah, walaupun belum semua, maka kami menghimbau silakan bagi yang belum, jangan ketinggalan ya. Ini adalah tabungan di akhirat, gitu ya. Amal jariah. Maksudnya? Amal jariah ya. Oke. Ya, gitu aja, Pak Ustadz. Siap. Kita sambung lagi ya nanti ya berikutnya. Siap. Oke. Tapi sambungnya nih nggak di studio lagi dong, Tarno. Kapan pulang? Saya besok sih. Oh, besok lagi ya. Oke lah. Jadi hari ini kita habisin ya. Kita habisin. Mumpung di studio nih. Mumpung di studio ya. Studio baru. Ya. Oke. Baiklah. Ya, sahabat beriman, kali ini berakhir sesi kita untuk acara Bible of Bible di episode 131 hingga 135 dan cukup menarik sekali ya. Bahkan tadi saya sebutkan spektakuler ya, telah disampaikan oleh Pak Donditan bagaimana beliau merincikan perbedaan-perbedaan itu dengan tabel tadi, dan kita bisa melihat sendiri, dan sahabat beriman juga bisa mengecek kebenarannya berdasarkan sumber-sumber yang telah disebutkan oleh Pak Dondi tadi. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat beriman yang telah menyaksikan tayangan ini, dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan donasinya kepada Yayasan Pembinaan Mu'alaf atau HIT. Semoga apa yang telah disampaikan atau yang telah diberikan atau yang telah ditransfer menjadi amal jariah dan menjadi tabungan di akhirat kelak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.